Pemirsa, 4 petak kontrakan yang dijadikan tempat usaha di kawasan Cilandak ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat tabung gas bocor. Kobaran api dengan cepat membakar 4 petak kontrakan di Jalan Mandor, Cilandak Barat, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas dari sebuah warung makan khas Tegal saat tengah memasak sehingga memicu kobaran api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan sekitar. Berapa banyak? Ke satu rumah sampingnya, rumah di Ajasaro. Itu Bro tadi sempat dengar suara ledakan juga ya? Wah, ledakan. Berapa kali? Bisa lebih dari 3 kali. Motor juga 1 kan. 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan guna proses pemadaman. Api berhasil dijinakkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu kebakaran juga terjadi di permukiman warga di Bintaro, Jakarta Selatan dan Kembangan, Jakarta Barat. Penyebab kebakaran di 2 lokasi berbeda ini diduga akibat petasan dan sampah yang terbakar. Api berkobar hebat dan membakar sebuah rumah yang berada di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun diduga berasal dari petasan yang dinyalakan untuk membangunkan warga sahur. Tahu mengenai itu sih katanya petasan yang atap rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api dapat dipadamkan 1 jam setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Penyebabnya belum diketahui, masih untuk ini kita lanjutkan ada 15 unit di Sementara itu, pada Jumat pagi, sebuah lapak barang bekas dan 6 rumah semi permanen di Joglo, Kembangan, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang dilakukan warga hingga akhirnya api menjalar ke barang yang mudah terbakar. Khawatir api semakin cepat merambat, warga pun berupaya memindahkan barang berharganya ke tempat yang aman. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pasca 2 jam upaya pemadaman, api dapat dijinakkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kapal ponton pengangkut konveyor menabrak hingga tersangkut di jembatan Martadipura di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Akibatnya, besi di bawah jembatan pun bengkok. Kapal ponton pengangkut konveyor ini tak bisa bergerak akibat menabrak dan tersangkut di kolong jembatan Martadipura. Akibatnya besi jembatan kebanggaan masyarakat Kutai Kartanegara bengkok. Meski demikian, jembatan sepanjang 15 km penghubung 3 kecamatan di Kutai Kartanegara dengan kota Samarinda ini masih bisa dilalui kendaraan. Kapal kemudian ditarik mundur oleh kapal pandu setelah konveyor besi yang tersangkut dipotong. Setelah kejadian, Kades Liang Ilir berkirim surat meminta instansi terkait untuk segera memeriksa kondisi jembatan. Ponton tersebut tetap kami amankan dan kami tambat sebelum urusan dengan pemerintah daerah itu diselesaikan dengan baik. Kami tidak mau lagi kejadian tersebut kembali terulang seperti tahun-tahun kemarin, ada batu bara nyangkut di jembatan yang nanti akan mengakibatkan kerusakan pada jembatan. Sejumlah SPBU di Probolinggo mengalami kelangkaan BBM. Masyarakat harus rela antri sejak subuh untuk mendapatkan BBM jenis solar dan Pertalite. Antrian panjang terjadi di SPBU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Hal ini terjadi akibat stok BBM di sejumlah SPBU mulai susah didapat. Demi mendapatkan BBM yang dibutuhkan, masyarakat rela mengantri sejak subuh. Bahkan para sopir di pagi hari yang biasanya sudah sibuk mengangkut penumpang, kini masih mengantri di SPBU demi mendapatkan BBM. Ini suara rakyat kecil mewakili para driver ini.
Kalau gini caranya, tidak bisa kerja Pak Jokowi. Ekonomi makin ambruk. Kalau naik-naik sekalian dah. Untuk apa kayak gini? Murah tapi tidak ada barang. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera mengatasi kelangkaan BBM yang dialami. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Pemirsa, Kapolri menegaskan akan menindak oknum-oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi. Polri juga siap mengawal Pertamina mendistribusikan BBM ke SPBU di jalur mudik. Polri akan menindak tegas oknum yang menyalahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi sehingga menyebabkan kelangkaan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, kelangkaan terjadi karena BBM bersubsidi disalahgunakan untuk kebutuhan industri tambang hingga perkebunan. Hasil penyelidikan di 6 Polda, Polri telah menangkap 19 orang tersangka. Jelang mudik Lebaran nanti, Polri siap membantu Pertamina mengawal pendistribusian BBM bersubsidi agar tersedia di seluruh SPBU di jalur mudik. Sementara itu, Pertamina memastikan stok untuk semua jenis BBM tersedia. Jadi ini yang kita tertibkan. Kita sudah menangkap kurang lebih 19 tersangka di 6 wilayah, dan ini akan terus kita lakukan sehingga kemudian distribusi atau peruntukan dari BBM bersubsidi betul-betul bisa diberikan kepada masyarakat yang perlu disubsidi. Terkait stok, tadi Pak Wamen sekira sudah menyampaikan. Jadi pada dasarnya stok untuk seluruh produk, baik BBM maupun LPG, ini tersedia. Ya, jadi kalau kita Indonesia, ini kita Pertamina menetapkan stok operasi selama ini adalah 21 hari. Ya, sebagai gambaran ya, untuk solar itu hari ini stoknya 23 hari. Jadi sebetulnya sudah lebih dari stok yang biasanya. Mengantisipasi penyalahgunaan jenis BBM khusus penugasan JBKP, pemerintah mengeluarkan surat edaran kepada SPBU untuk melarang pembelian Pertalite menggunakan jerigen atau drum. SPBU hanya diizinkan menyalurkan bahan bakar kepada pengguna langsung, terutama sektor transportasi dan kebutuhan bahan bakar rumah tangga, bukan untuk dijual lagi. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Rama Romadona, dan Wara Afandi, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan akan menyiapkan mudik gratis Lebaran Idul Fitri tahun 2022 dengan kapasitas sebanyak 10.000 penumpang. Namun layanan mudik gratis hanya untuk perjalanan wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kementerian Perhubungan akan menyediakan mudik gratis bagi masyarakat yang hendak melaksanakan mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2022 dengan kapasitas 10.000 penumpang. Pendaftaran program mudik gratis Lebaran 2022 ini akan dimulai pada pekan depan. Layanan penyediaan mudik gratis tahun ini terbatas karena anggaran yang diterima hanya 10 miliar rupiah, lebih kecil dibandingkan anggaran tahun 2019 yang mencapai 38 miliar rupiah. Program mudik gratis Lebaran tahun 2022 hanya melayani mudik untuk ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk teman-teman yang mengikuti secara daring seperti biasa bisa. Jumlah busnya ada 80. Kemudian untuk yang sepeda motor yang nanti akan diangkut dengan kendaraan truk pengangkut sepeda motor, kita siapkan truknya jumlahnya adalah 34 unit, sehingga nanti jumlah sepeda motor yang terangkut sekitar 1.020 kendaraan sepeda motor, baik itu untuk yang mudik maupun yang balik. Yang mudik sekitar 510 motor untuk 17 truk, itu untuk yang mudik, dan kemudian untuk baliknya juga sama, 510 dengan 17 truk juga. Kemudian tujuannya, karena memang anggaran tidak terlalu besar, jadi kesiapan juga kita mungkin hanya 1 bulan ini, kita hanya mengarah tujuannya hanya ke Jawa Barat dengan ke Jawa Tengah. Yang ke Jawa Barat itu kita ke Cirebon, Tasikmalaya dengan ke Garut. Untuk yang Jawa Tengah kita mulai dari Tegal, Semarang, kemudian Kudus, kemudian Solo, kemudian ke Wonogiri, kemudian Purworejo, Purwokerto, dan Cilacap. Itu untuk yang ke Jawa Tengah. Memang sebagian besar ke Jawa Tengah karena hasil survei saja banyak perjalanan masyarakat yang ke arah Jawa Tengah. Kemudian menyangkut masalah waktunya, itu sekitar antara tanggal 27, 28 dengan 29, dan kemudian mekanismenya bagaimana, itu mulai minggu depan, kita saat sekarang.
Pemirsa, percepatan dosis vaksin primer dan booster jelang Lebaran 2022 terus digencarkan di sejumlah daerah. Selama bulan Ramadan, masyarakat yang hendak divaksin booster untuk mudik difasilitasi hingga malam hari. Upaya percepatan vaksinasi dilakukan Badan Intelijen Negara dengan menggelar vaksinasi primer dan booster di pelataran Masjid Agung At-Taqwa, Kota Bengkulu pada Kamis malam. Kakorwil 1 Binda Bengkulu Agus Sutoyo mengatakan gerai vaksinasi dibuka sejak pukul 4 sore hingga malam hari usai salat tarawih. Sebagai stimulus dalam kegiatan ini, peserta vaksinasi mendapat 1 kg gula pasir. Gelombang arus mudik diperkirakan terjadi saat pertengahan Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri. Mengantisipasi hal ini, Binda Banten juga menggelar vaksinasi malam hari di halaman Masjid Agung At-Sauro, Kota Serang. Untuk memudahkan masyarakat mendapat vaksin booster, Kabinda Banten Brigjen Pol Hilman menambahkan vaksinasi keliling juga digelar serentak di sekolah dan pusat perbelanjaan. Untuk dosis vaksin yang disiapkan, sedikitnya 2.000 hingga 3.000 dosis booster. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Center for Strategic on Islamic and International Studies merilis hasil survei terkait calon presiden pilihan warga Nahdlatul Ulama. Nama Khofifah Indar Parawansa menjadi tokoh teratas pilihan Nahdliyin sebagai capres pada Pilpres 2024. Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, mengumumkan hasil surveinya terkait Capres dan Cawapres 2024 di Jakarta. Hasilnya, nama Khofifah Indar Parawansa di tempat teratas di angka 18%. Posisi Khofifah sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU menjadi salah satu tolak ukur capaian tertinggi survei. Tempat kedua dengan 17,5% diikuti Erick Thohir dengan angka 13%. Nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan serta Ridwan Kamil berada di urutan selanjutnya atau di luar 3 besar. Survei dilakukan dengan metode in-depth interview terhadap 600 responden di 118 kabupaten kota di 6 provinsi. Pertama adalah kandidat-kandidat yang lahir dari NU, itu kualifikasinya adalah Cawapres RI 2. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi mentereng Khofifah sebagai pemenang di riset kali ini tidak hanya karena pertama adalah suara perempuan NU itu nyaris utuh kepadanya. Suara perempuan NU itu tergabung dalam Muslimat NU. Itu yang pertama. Yang kedua, Khofifah adalah salah satu dari 4. Pemirsa, Human Initiative menggelar acara bertajuk Inisiatif Forum Inspirasi untuk Negeri Berdikari dengan kolaborasi. Acara ini digelar sebagai upaya menjaga nilai-nilai kemanusiaan Human Initiative. Dalam inisiatif forum, Human Initiative menyampaikan pemaparan tentang kinerja selama tahun 2021 dalam sesi talk show, termasuk beragam manfaat yang telah disalurkan melalui program Human Initiative selama pandemi COVID-19. Tommy Hendrajati, Presiden Human Initiative, menyebutkan bahwa acara ini merupakan apresiasi terhadap UMKM di Indonesia karena telah mendukung pertumbuhan ekonomi. Acara ini sebetulnya memberikan upaya kita untuk apresiasi atas kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama semua pihak yang mendukung program-program Human Initiative. Selain itu adalah ini upaya untuk menguatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kami, di mana launching toko online tadi untuk pedagang binaan UMKM yang oleh Pak Ruli tadi, itu adalah upaya kami untuk mengawal mereka agar pemberdayaannya bisa makin terus berlanjut. Tidak hanya sebatas membuat produk, tapi kemudian tidak ada konsumen yang akan membeli. Jadi kira-kira itu, Mas. Ini haruslah bagi kita semua tahu bahwa teman-teman para pelaku UMKM dan koperasi ini juga harus beradaptasi dengan perkembangan kemajuan teknologi digital saat ini. Karena kalau tidak, nanti dikhawatirkan juga akan semakin tertinggal. Jadi apa yang dilakukan Human Initiative hari ini itu sejalan saya kira dengan program-program dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nantinya toko online ini diharapkan mampu menampung produk sekaligus platform untuk memasarkan dan mengembangkan UMKM menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Art Jakarta kembali digelar tahun ini bertajuk Art Jakarta Gardens 2022. Tampil dengan tema lebih segar, Art Jakarta Gardens 2022 digelar di Hutan Kota Bay Pelataran dan dibuka oleh Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo.
Setelah 2 tahun terhenti karena pandemi, Art Jakarta kembali digelar bertajuk Art Jakarta Gardens 2022. Sejumlah karya instalasi dan patung dari koleksi 20 galeri di Indonesia dan luar negeri dipamerkan di hutan kota Bayi Pelataran, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Art Jakarta Gardens 2022 yang digelar di ruang terbuka ini mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Parekraf Angela Tanusudibio karena dapat meningkatkan apresiasi publik dan konsumsi terhadap seni rupa di Indonesia. Karena ini merupakan peluang yang perlu kita tangkap, khususnya untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, dalam rangka ini juga, Kemenparekraf akan terus mendukung pengembangan seni rupa di Indonesia, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi. Acara pameran seni rupa ini memberikan perhatian khusus pada karya-karya seni rupa dalam bentuk patung yang dalam kesempatan ini bisa tampil serasi sesuai dengan penempatannya, yaitu di tengah taman. Art Jakarta Garden 2022 digelar dengan konsep terbuka mulai 7 hingga 14 April 2022. Ditargetkan 8.000 pengunjung akan menikmati karya instalasi dan patung yang dipamerkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ledakan terjadi di sebuah bar di dekat barak militer Kongo. Peristiwa ini menewaskan 8 orang. News Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara.